Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aman di channel saya Konsol IT. Oke, di video kedua kali ini kita akan membahas penerapan inter-VLAN routing pada switch. Sebelumnya kita telah mempraktekkan penggunaan VLAN pada switch secara sederhana. Maka di video yang kedua ini kita akan menghubungkan antar VLAN yang dinamakan dengan inter VLAN routing. Oke, sebelum kita praktek menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, kita bahas dulu apa saja yang akan kita kerjakan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membuat sebuah VLAN, kemudian membuat DHCP pool pada interface switch, kemudian melakukan inter VLAN routing, kemudian diakhiri dengan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat pada sistem. Nah, untuk melakukan praktek kita perlu sebuah gambaran atau skenario yang nanti kita akan terapkan atau kita praktekkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti yang kita lihat di situ adalah skenario yang nanti kita akan laksanakan atau kita buat. Di situ ada switch manageable, kemudian ada dua hub yang akan menghubungkan antar VLAN yang berbeda. Kemudian kita menggunakan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 yang terpisah dengan hub yang berbeda. Oke, langsung saja kita praktekkan. Seperti biasa, kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi atau praktek inter VLAN routingnya. Oke, jangan lupa siapkan komponen-komponennya. Kita membutuhkan switch, tapi untuk kali ini kita menggunakan switch tipe yang berbeda, karena tipe switch yang kita gunakan kali ini harus mempunyai fungsi atau fitur routing ya, karena switch yang lama yang kita gunakan itu tidak punya fitur routing, karena kita di sini akan mensimulasikan atau mempraktekkan inter VLAN routing menggunakan switch. Kemarin kita menggunakan switch tipe 2960. Untuk kali ini kita menggunakan tipe switch 3650 24PS atau 3650 24PS. Oke, ini switchnya multi layer switch. Kemudian kita siapkan hub ya, hubnya dua hub. Kemudian kita butuh lagi PC-nya 4. Kita sesuaikan sesuai skenario awal kita di sini ya. Oke, kita siapkan dulu perlengkapannya. Kita rename dulu hub pertama itu hub lab TKJ
kemudian ini hub lab KKPI. Oke, kemudian ini kita rubah COM1, ini COM2, ini COM3, ini COM4. Oke, semuanya kita hubungkan dengan kabel. Kita pilih yang otomatis saja, jadi kita tidak perlu memikirkan ini cross atau strike. Oke, menggunakan otomatis kan dihubungkan dulu ke setiap VC akan terhubung ke hubnya masing-masing ya. 2 VC terhubung ke hub yang berbeda. Oke, setelah semuanya terhubung ke kabel, terhubung dengan kabel, maka kita akan fokus ke setting switch. Kita klik switchnya. Untuk switch model ini kita harus on-kan power supply-nya ya, karena di sini defaultnya belum on, maka kita on-kan dulu. Kita sambungkan power supply-nya dengan mendrag atau menarik power supply ke mesinnya seperti ini ya. Kita drag and drop seperti ini. Nah, maka di sini switch akan mulai hidup ya. Oke, kita tunggu sampai proses booting dari switchnya selesai. Nah, di sini jika ditanya jawab no saja ya. Nah, kita tidak perlu konfigurasi yang macam-macam dulu. Kita enter. Nah, sudah ready switch kita. Kita siap untuk melakukan konfigurasi. Seperti biasa, kita lakukan enable mode. Kemudian kita mau melihat konfigurasi VLAN kita. Show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat bahwa VLAN 1 itu terhubung ke interface gig-nya, gigabit ya. Ini interface-nya gig 101, gig 102 seperti itu ya. Oke, di sini kita teruskan untuk membuat VLAN. Kita buat VLAN-nya dulu. Kita masuk ke global configuration mode, const, kemudian kita ketikkan VLAN 10, kemudian name-nya adalah, kita pakai huruf besar ya, lab TKJ, exit. Kita VLAN lagi, VLAN 20, name lab KKPI. Oke, exit. Kita cek lagi to show VLAN brief. Nah, sudah terbentuk 2 VLAN kita yang baru. Oke, selanjutnya kita akan membuat DHCP pool
untuk kedua VLAN yang akan kita gunakan. Perintahnya IP DHCP pool, nama DCP-nya kita samakan saja ya, lab TKJ. Kemudian networknya network 192.168. Kalau lab TKJ itu coba kita lihat konfigurasinya. Lab TKJ networknya adalah 2.0. Oke, kita lanjutkan 2.0. Subnetnya atau netmasknya /24 ya, 255.255.255.0. Kemudian default rootnya 192.168.2.1. Oke, kita exit. Kita buat DHCP pool yang lain, yaitu lab KKPI. Kemudian networknya 192.168.255.255.0. Kemudian default rootnya gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita exit. Oke, setelah DHCP poolnya terbentuk, maka kita mau membuat yang namanya IP exclude ya. Jadi maksud dari IP exclude di sini adalah IP yang nanti tidak ditransmisikan ke klien ya. Jadi yang tidak ditransmisikan di sini adalah IP 1 sampai 10. Berarti otomatis klien akan mendapatkan IP 11, 12 dan seterusnya. Oke, kita akan lakukan IP exclude address-nya tadi untuk yang pertama 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.10. Oke, 1 sampai 10 untuk network 2. Kemudian kita lakukan yang sama untuk network 3. Oke, sama. Untuk langkah selanjutnya, sebagai syarat untuk bisa melakukan routing di sini adalah kita harus memberikan IP ke VLAN ya, VLAN yang sudah kita buat dan menjadikannya sebagai interface, menambahkannya ke interface. Jadi kita akan buat interface VLAN-nya dulu. Perintahnya di sini interface VLAN 10.
Oke, sudah terbentuk. Kemudian IP, kita berikan IP address 192.168.2.1 untuk VLAN 10 ya interface-nya. Kemudian /24 untuk netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan no shutdown, kita aktifkan. Oke, kita lakukan hal yang sama pada interface VLAN 20. Kita bentuk dulu interface VLAN 20. Oke, sudah up. Kemudian kita berikan IP address 192.168.3.1. netmasknya subnetnya 24.255.255. Oke, kemudian kita on kan no shutdown. Oke. Nah, untuk melakukan checking di sini kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, kita mau melihat IP dan konfigurasi IP semua. Oke, di sini kita lihat. Oke. Nah, di sini VLAN kita VLAN 10 dan VLAN 20 sudah mendapatkan IP ya. Dan kondisinya masih down. Ya. Oke, kita belum mengassign VLAN 1. Berarti di sini kita akan menambahkan IP pada VLAN 1 ya. Kita belum melakukan itu. Oke, kita lakukan dulu. Interface VLAN 1. Oke, IP-nya di sini IP address 192.168.1.1. netmasknya subnetnya /24 255.255.255.0. Nah, kita no shutdown lagi. Oke. Nah, coba kita lakukan checking lagi. Show IP interface brief. Nah, banyak sekali ya. Nah, VLAN 1 dalam kondisi on, tapi VLAN 10 dan 20 kondisinya belum on. Nah, kenapa? Karena VLAN 10 dan VLAN 20 ini belum terkoneksikan ke device manapun. Oke, berarti kita akan melakukan atau menghubungkan VLAN ini ke interface dari switch. Kita akan menghubungkan ke di sini ya, gigabit 1 dan gigabit 2. Oke. Caranya seperti ini, kita exit dulu. Kita masuk ke interface gigabit berapa ini ya? 1/0/1.
benar enggak ya? Oke, benar. Kemudian kita akan switch port akses VLAN 10. Oke, sudah masuk ke VLAN 10. Kita coba tambahkan switch port mode akses ya, kita tambahkan menjadi modenya mode akses. Kita exit, kemudian kita beralih ke interface gigabit yang 1102 ya. Nah, ini yang 2. Oke, kita switch port kan akses VLAN 20. Oke, switch port mode akses. Nah, oke, sudah exit. Kita cek lagi untuk melihat apakah sudah up semua interface-nya. Kita cek lagi. Nah, sudah up, cuman di sini VLAN satunya down. Oke, kita coba tambahkan perintah lagi untuk membuat routingnya. Kita masuk ke interface VLAN 20 terakhir kita buat, kemudian kita perintah IP routing. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan setting di kliennya masing-masing. Karena kita sudah membuat DHCP, kita masuk ke COM1, ke IP, kita lakukan pemilihan kepada DHCP, dia akan merequest ya. Nah, kita sudah dapat IP. Oke, lakukan hal yang sama ke PC-PC yang lain. Kita pilih DHCP supaya nanti mendapatkan IP secara otomatis ya. Ini IP-nya 212. Oke, desktop IP DHCP. Oke, udah dapat. Oke, ini juga IP menuju ke KM4. Nah, oke, sudah mendapatkan IP semuanya. Nah, oke, coba kita lakukan uji coba ya. Kita lakukan ping dari PC 4 ke PC 3. Coba ya. Oke, kita lakukan saling ping ya. Ping tiada akhir 192.168.3.11 ya, karena di sini tadi COM3 itu IP-nya 311. Oke, sebaliknya juga ping min T 192.168.3.12 karena COM4 ini IP-nya 12. Oke, saling terkoneksi. Lakukan hal yang sama juga pada COM1 dan COM2. Oke, COM1 dan COM2 kita lakukan ping 192.168 ping T ya, min T 2 titik
ke 12 ya, karena kita mau ping ke COM2, IP-nya 12. Sebaliknya kita ping min T 192.168.2.11 karena COM1 IP-nya 11. Oke, semuanya terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita mau lakukan ping antar hub ya, antar switch. Jadi kita close dulu COM3 nya, COM2 nya kita close dulu. Jadi kita akan berfokus pada komputer 1 yang berada pada VLAN hub yang berbeda. Lab TKJ akan ping ke komputer 4 yang berada pada hub KKPI. Jadi ini antar VLAN ya. Oke, kita lakukan uji coba. Di sini kita akan ping ke network yang berbeda. Di sini COM1 itu IP-nya atau networknya 2, akan ping ke PC 4 yang networknya 3. Di sini IP-nya adalah 312. Kita lakukan ping, oke, dan berhasil. Sebaliknya untuk COM4 akan melakukan ping ke COM1 yang networknya 2. Kita lakukan ping, oke, sama-sama bisa terkoneksi. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan inter VLAN routing. Jadi antar VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa terkoneksi. Oke. Oke, setelah konfigurasi semuanya berhasil, langkah terakhir yang kita lakukan yaitu menyimpan konfigurasi ke sistem. Sebelumnya kita coba lihat dulu semua konfigurasi yang sudah kita setting dengan perintah show run. Nah, ini kurang lebih seperti ini perintah-perintah yang sudah pernah kita buat. Kita more saja. Oke. Untuk perintah menyimpan konfigurasinya adalah copy running config ke start config. Ini adalah perintah untuk menyimpan konfigurasi ke sistem seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi di sini sistem sudah menyimpan file konfigurasi yang sudah kita buat. Untuk video selanjutnya kita akan membuat video tentang interface trunking protokol ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.